Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Aldila Meta dari Prodi Aquacultur kelas C Parasitologi Ikan. Pada video ini saya akan mereview tentang apa yang telah dipelajari di kelas Parasitologi Ikan. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari semua organisme parasit, sedangkan parasitologi ikan ilmu yang mempelajari semua parasit pada ikan. Ikan merupakan hewan yang mudah terinfeksi patogen seperti parasit, bakteri, virus, jamur, terutama melalui air pada area budidaya. Penyakit parasit ikan disebabkan oleh organisme yang merugikan ikan sebagai inang. Berdasarkan tempat hidupnya pada ikan, parasit ada yang hidup di luar tubuh ikan seperti kulit atau lendir, sirip, dan insang. Kelompok ini disebut ektoparasit. Selain itu ada juga parasit yang tempat hidupnya di dalam tubuh ikan seperti di dalam usus, otot, daging, otak, dan lain sebagainya. Parasit jenis ini disebut endoparasit. Protozoa adalah organisme seluler yang bersifat eukariotik, tidak mempunyai dinding sel, heterotrof, dan motil. Protozoa bergerak dengan alat yang dinamakan pseudopodia, silgia, dan flagel. Protozoa yang menyerang ikan contohnya yaitu Trichodina sp, berbentuk bulat, mulutnya berada di tengah dan dikelilingi bulu getar, melakukan pembelahan biner dan konjugasi dengan suhu yang optimum untuk bereproduksi, menginfeksi dengan cara menempel pada lapisan epitel insang. Berikutnya Ichthyopterius multifisilis, warna tubuh gelap, silia tebal, bergerak secara amoeboid dan makronukleus seperti tapal kuda. Siklus hidupnya dibagi 4 yaitu fase parasiter, fase prisis, fase sis, dan fase posis. Menginfeksi permukaan tubuh atau kulit, sirip, dan insang ikan. Berikutnya Cryptocaryon irritans, memiliki bulu getar berbentuk oval, bergerak aktif di bawah kulit dan epitel insang. Daur hidupnya pada fase teron, berenang mencari sel inang dan menempel pada lapisan epidermis sel inang. Berubah menjadi tomon yang melayang di air lalu menjadi kista, dan kista dewasa melepas teron kembali, menginfeksi permukaan tubuh ikan yang banyak mukusnya. Protozoa yang menyerang udang berkembang biak dengan cara membelah. Zooid yang telah bersilia akan lepas dari inang dan berenang. Contohnya yaitu Zotamnium sp. Hidupnya berkoloni, berwarna putih-putihan, menempel pada inang dengan meonem, menginfeksi pada bagian karapas, kaki jalan, kaki renang, dan insang. Vorticella sp. Hidupnya berkoloni, menempel pada inangnya dengan meonem, tangkai pipi silindris, peristom besar bersilia, menginfeksi hampir semua permukaan tubuh. Berikutnya Epistelis sp. Hidupnya soliter, berwarna keputih-putihan, tidak berkontraktil, sel mampu berkontraksi, menginfeksi pada bagian sekitar mulut dan insang ikan. Trypanosoma sp. Aktif membelah dengan binary fusion. Di tengah tubuhnya terdapat inti yang mengandung karyosoma, terdapat kinetoplas. Berkembang biak dengan pembelahan biner yang memanjang pada bentuk trimastigot. Struktur pertama yang membelah menjadi 2 adalah kinetoplas. Parasit ini ditemui di dalam darah. Myxobolus sp. Berbentuk seperti buah pir, memiliki spora yang membulat, dan memiliki 2 kapsul polar. Siklus hidupnya terjadi bila nodul pecah dan mengeluarkan spora. Spora masuk ke saluran pencernaan dan berkembang menjadi sporoplasma, menginfeksi intestinal, ginjal, gonad, hati, dan insang ikan air tawar. Entamoeba histolytica. Ektoplasma berwarna jernih. Endoplasma berwarna keruh dan di dalamnya terdapat banyak granula, vakuola, kromatin, dan eritrosit. Memiliki pseudopodia yang pendek. Siklusnya yaitu kista tertelan dan mengalami ekistasi, berkembang menjadi tropozoid yang kerap mengalami ekistasi. Lalu kista keluar bersama feses. Parasit ini dapat ditemukan di feses. Costia necatrix, berbentuk lonjong atau bulat, memiliki 4 buah flagela, melekat pada inang dengan bagian tubuh yang runcing dan memakan sel debris dan mucus inang. Berkembang dengan pembelahan biner, menginfeksi permukaan dorsal dan bagian kepala ikan. Cryptobia sp. Menyerang ikan dengan penyakit cryptobiosis, memiliki flagela dan menginfeksi insang dan kulit ikan. Hexamita sp. Berbentuk seperti buah pir, memiliki flagela, hidup berpindah-pindah dan menginfeksi saluran pencernaan ikan. Eimenia sp. Diidentifikasi berdasarkan bentuk dan ukuran ookista yang bulat, ovoid, subovoid, dan elips. Berdinding transparan, berfungsi untuk melindungi kelangsungan hidupnya di alam. Acanthocephala berasal dari kata Yunani yaitu acanthos yang berarti duri dan kephale yaitu kepala. Acanthocephala disebut juga sebagai cacing kepala berduri. Contohnya yaitu Radinorhynchus pristis, memiliki tubuh berbentuk silindrik memanjang, memiliki proboscis yang dipisahkan oleh daerah espinose. Echinurhynchus salmonis, memiliki tubuh berbentuk pipih dan silindris, memiliki 26-32 kait proboscis. Siklus hidup filum Acanthocephala yaitu telur dilepaskan oleh cacing betina pada usus inang definitif dan dikeluarkan melalui feses ke perairan bebas. Telur yang mengandung larva acanthor dimakan oleh amphipod dan menjadi larva Acanthella. Kemudian Acanthella menjadi sistasan yang merupakan fase infektif dari cacing inang definitif yang memakan arthropod
menyebabkan sistasan berkembang dalam tubuh inang definitif menjadi cacing dewasa. Cacing ini menginfeksi saluran pencernaan pada ikan laut, air payau, dan air tawar. Testoda adalah film dari pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelatih yang berarti pipi dan helmin yang berarti cacing. Sesuai dengan namanya, kelompok cacing ini memiliki tubuh pipi dorsoventral. Contohnya yaitu Diplobotryum latum pada waktu masih hidup berwarna kuning keabuan dan di tengahnya berwarna gelap karena uterus dan telur. Bentuk skoleks memanjang, terdapat Botridia di bagian dorsal dan ventral. Telur akan dikeluarkan bersamaan dengan feses manusia dan akan berembrio pada air dengan kondisi yang mendukung, menginfeksi rongga tubuh ikan saat investasi terjadi pada inang. Inang definitifnya adalah semua hewan vertebrata. Pilobotrium sp. terdiri atas beberapa proglotida. Bagian anterior tubuh terdapat 4 buah filia pada skoleks. Siklus hidupnya belum diketahui secara lengkap, tetapi stadium Plerocercoid terdapat pada invertebrata laut seperti moluska, krustea, dan ikan. Pilobotrium menginfeksi kaptus spiral pada inang definitif, merupakan cacing yang menginfeksi ikan elasmobranchi dan holocephalen. Branchiura merupakan kelas dari Crustacea dan seluruh spesiesnya adalah ektoparasit. Contohnya yaitu Argulus japonicus dan Argulus indicus. Bentuk tubuh pipih, dorsoventral, dan oval, berwarna transparan. Tubuhnya dibagi 3 bagian yaitu cephalothorax, toraks, dan abdomen. Antenulae dilengkapi spina posterior dan processus. Argulus berkembang biak melalui kopulasi. Telur yang dihasilkan diletakkan pada substrat dengan tekstur yang keras seperti batu dan kayu di dasar perairan ataupun di tepi perairan. Predileksi Argulus menempel pada bagian insang, permukaan tubuh, dan ekor ikan atau inang. Inangnya adalah ikan air tawar seperti ikan mas, goldfish, ikan cyprinid, dan ikan karper. Lernea polymorpha dan Lernea cyprinacea memiliki tubuh tubular, memiliki jangkar di ujung anterior dan kantung telur pada ujung posterior. Tubuh tidak bersegmen, terdiri dari cephalothorax kecil berbentuk semispherical. Ergasilos, bentuk tubuhnya lonjong, memiliki kaki renang 4 pasang dan pada daerah anterior terdapat kaki berbentuk capit untuk melekatkan diri pada inang. Hanya Ergasilos betina yang matang telur dan bersifat parasit, sedangkan yang jantan hidup bebas di air. Ergasilos memiliki insang sebagai predileksinya, namun ada beberapa ditemukan di permukaan tubuh inang. 65 spesies di seluruh dunia bersifat parasit pada ikan air tawar dan 33 spesies yang lain pada ikan laut. Berikutnya Caligus. Parasit ini transparan dan tanpa warna, tapi terlihat jelas pada insang, sirip atau tubuh ikan. Daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi Nautilus dengan 2 nistar yang hidup bebas di perairan. Inang dari genus Caligus adalah ikan-ikan air laut, misalnya salmon dan kerapu. Predileksinya merata di seluruh permukaan tubuh inang. Chimotoa exigua, bentuk tubuh Chirolanid-like. Daur hidupnya adalah secara langsung, bersifat hermaprodit protandri, yaitu berkelamin jantan pada stadia predewasa, berkelamin betina pada stadia dewasa. Chimotoa merupakan ektoparasit pada ikan laut dan ikan air tawar, berada di rongga mulut, insang, mata, dan permukaan tubuh ikan. Octolasmis angulata memiliki tangkai yang disebut pentakel dan sebuah capitulum yang biasanya dilindungi oleh cangkang batu kapur. Pertumbuhan Octolasmis terjadi melalui serangkaian molting. Siklus hidup spesies ini meliputi 6 Nauplius dan 1 tahap larva ciprit. Sering ditemukan juga melekat pada membran ruang insang, kepiting, dan lobster. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.